Profil anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024. Heri Ermawan, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024, dari Partai Golongan Karya, daerah pemilihan 5. Kalau nama saya, nama lengkap Heri Ermawan, lahir di Tanjung Heran, bulan 2 1970. Di situ saya mengenyam sekolah dari SD, Madrasah Mima, SMP PGRI Telang Padang, termasuk SMA-nya SMA Negeri Kota Agung. Nah, kita sekedar mengenyam sekolah sampai dengan SMA. Tahun 93 kita nikah. Tahun 95 punya anak satu putra. Namanya Adi Amarta Yusuf. Adi Amarta Yusuf itu sekolahnya, kalau SD-nya SD 1 Telang Padang, SMP-nya di Telang Padang, SMA-nya pun di Pringsewu. Lanjut kuliah di Unila, selesai ngambil hukum. Yang kedua lahirannya tahun 99, sekarang posisi masih kuliah di UBL. Semester 3. Yang selanjutnya nomor 3, Ratu Anggraini. Ratu Anggraini ini kelahiran tahun 2000. Tahun 2000. Nah, sekarang ini masih kuliah di UIN Raden Intan ya. UIN Bandar Lampung. Mungkin 2 tahun lagi selesai lah. Kalau nama ibunya Nelly Rustina, kelahiran Tanjung Kemala tahun 1973. Kegiatannya ibunya ini tadinya ibu rumah tangga, tapi setelah itu menggantikan saya sebagai kepala pekon, calon kepala pekon. Alhamdulillah, 1 periode selesai, ini akan meningkat lagi mungkin 2 periodenya. Saya habis menikah itu saya buka dagang, warung sambil tani. Sambil tani, buat balong, ngurus ikan. Saya kepala pekon waktu itu 2004 itu ya. Lanjutannya 2006. 2006 mau ke sampai 2012 atau 2013 itu. Jadi kepala pekon ini saya punya rencana untuk jadi kepala pekon ini. Saya lihat banyak pemuda-pemuda yang seleting dengan saya, yang seumur dengan saya ya. Sepertinya mereka itu kayaknya kurang ada semangat untuk membimbing pekon. Nah, karena saya tinggal di Pekon, salah satu daripada keluarga tinggal di Pekon, saya punya minat ke Pekon itu untuk membimbing masyarakat. Arti kata
supaya masyarakat itu yang seumur sama saya lah ya, terutama jangan sampai ketinggalan gitu loh. Untuk mengajak mereka itu bangkitlah bahwa kita ini kenapa nggak bisa? Kita ini orang kampung di sini, kita disekolahkan orang tua, kenapa kita tidak bisa untuk memimpin? Banyak sekali. Kalau mau suka dukanya itu ya banyak. Ya contoh, sekarang ini kita kalau mengandalkan masyarakat di kampung ini aja nggak mungkin kita bisa duduk kan. Tentu kita ini karena banyak pergaulan kita di luar daripada kampung ini. Waktu itu saya menjabat itu di kepala desa itu. Nah waktu saya kepala desa itulah saya bina hubungan saya dengan masyarakat itu. Baik masyarakat luar pedesaan selalu kita bina, kita jaga. Jadi pertama kali kita jaga sama kepala pekon. Nah di situ saya waktu itu menjabat di ini. Waktu itu saya sebagai bendahara Desi tahun 2007 itu. Ya, jadi untuk di Kecamatan Bogong tapi waktu itu ya sekitar waktu itu 27 desa. Jadi kita kecamatan. Nah, kita di situ juga karena kita ikut di Desi aktif di waktu itu. Nah, pas pencalonan dewan di situ ada 26 kecamatan waktu itu gabungan. Dari Bogong, Telang Padang, Bulog, Limau, jadi satu. Nah, di situ tentu kita masuk ke desa-desa orang itu susah kan. Kita kan nggak bakal tahu siapa memilih kita. Tetapi kita yakin, karena selama ini yang banyak kita perbuat, kita dekat sama memimpin ataupun tokoh-tokohnya kita dekati, alhamdulillah, arti kata, memang ada susahnya, ada entengnya gitu. Kenapa? Gimana bawaan kita? Bawaan kita dari masyarakat ini, kita bermasyarakat, bawaan kita ke masyarakat lain. Jadi tentu kita harus penyesuaian diri kepada masyarakat itu. Ya dulu waktu saya duduk pertama, banyak keluhan masyarakat itu pertama kan tentang jalan itu. Jalan kami ini ya baik yang di Pugong ataupun yang di Kelubayan sana waktu itu saat waktu saya mau pertama kali dulu itu jalan itu semua yang dikeluhkan oleh masyarakat. Iya. Masyarakat tidak pernah minta uang dibagikan, tidak. Minta jalan untuk akses jalan, jembatan jalan. Saya dulu waktu masyarakat di dalam sini mau minta jembatan itu kan. Nah waktu itu lagi status saya lagi kepala desa waktu itu ya. Nah waktu itu kepala desa saya diundang oleh Pak Sarudin. Nah, jadi saya waktu itu kita dikumpulkan untuk ngobrol. Ditanya apa keluhan. Nah, saya bilang saya memanggil sekitar 6 kepala desa yang ada di Pugong, saya panggil kumpul duduk bersama. Nah di situ Pak Sarudin menanyakan apa sih keluhan-keluhan. Saya katakan di situ waktu itu saya mewakili dari kawan-kawan, kami di Pugong ini nggak ada pasar, Pak Gubernur. Kami Pugong ini nggak ada akses jembatan besar. Kami di Pugong ini nggak ada lapangan bola. Jadi harapan kami ini di Pugong ini ada jembatan untuk penghubung kampung ke Sungai Wetebu itu, ada lapangan bola dan ada pasar. Alhamdulillah yang terrealisasi adalah jembatan itu sampai di aspal jembatan itu untuk nembus ke daerah Sumanda sana. Nah, tapi kalau pasar belum tercapai, lapangan bola juga belum tercapai. Nah itu. Ya itulah jembatan-jembatan itu. Sekarang ini ada lagi satu jembatan yang belum sampai sekarang ini belum juga terlaksana. Di antara Sinarwangi mau nembus ke Tangkit Serdang, jalan perkebunan karet. Nah itu ada jembatan itu sekitar terbentang 100 meter lah. Nah itu masih gantung untuk anak-anak sekolah itu masih belum sekolah. Ya. Itu pencarian mereka itu ya di saat itu ya pisang, pepaya. Memang di zaman itu belum ada pepaya. Pisang, kopi, lada, jengkol. Arti kata petek, macam-macam. Berkebun. Dan juga yang disolir waktu itu
itu bukan satu kampung aja, 9 desa. 9 desa? Iya, yang mau lewat akses itu. Nah setelah lewat itu aman, mereka terbangun. Nah disitulah mereka itu, waktu saya memaju ke Dewan itu mereka banyak mendukung saya. Nah satu dia minta apa? Minta keamanan di jalan ini gimana supaya jalan ini aman, nyaman. Nah, setelah itu permintaan mereka saya sanggupi. Kalau masalah untuk nyaman, aman di jalan ini, saya siap untuk mendukung masyarakat. Nah, itu. Nah, di situ setelah kita punya jembatan itu, setelah jadi jembatan itu, kita kumpulkan masyarakat. Nah, inilah kerja kita kemarin, alhamdulillah sudah di ACC oleh Pak Gubernur, Pak Sarudin zaman itu. Nah, harapan saya kepada masyarakat, sama-sama kita jaga jalan ini. Jangan sampai ada pembegalan, pemalakan di jalan ini, supaya jalan ramai. Itu harapan saya. Mereka itu mengajukan harapan itu kepada kita. Maka kita tebuskan jalan itu. Nah, alhamdulillah sampai ini hari pun nggak ada yang namanya begal di jembatan di jalan itu. Ya, alhamdulillah kita juga arti kata semenjak kita ke DPR yang kedua kali ini, nah kita juga dipercaya oleh partai, termasuk kita sekarang ini sudah memegang sebagai ketua partai untuk di Golkar, khususnya di Kabupaten Tenggamus ya. Nah, alhamdulillah di situ karena kita sudah memegang suatu partai, dari situ kita sudah bisa arti kata kerjasama sama pemerintah. Bagaimana caranya, yang mana masih ketinggalan, pembangunan masih ketinggalan itu masih bisa kita ajak musyawarah bersama, duduk bersama, arti kata untuk mendorong pembangunan yang ada. Ya memang kalau kita ini bukan mau apa ya, bukan kita mau dipuji ataupun apa. Harapan saya, memang niat kita itu tulus. Pertama kali bagaimana supaya khususnya untuk desa ataupun kecamatan Pugung ini maju. Dan juga pemikiran arti kata itu supaya bisa keluar lah ya. Selama ini kan ada yang takut keluar ke pemikiran itu. Kalau kita ini ngajak secara demokrasi, kita ajak supaya terbuka. Nah itu, supaya terbuka masyarakat ini bisa untuk melihat, arti kata bisa membedakan kampung ini dengan A, B, C, kenyamanan itu bisa mereka bedakan. Nama saya Nelly Rustina, istri dari Bapak Heri Ermawan. Saya kelahiran dari Tanjung Humala tahun 1973. Pernikahan saya udah mempunyai 4 orang anak. Itu karena dari masyarakat, karena masyarakat itu masih kepengen dibina oleh Bapak. Makanya disarankanlah untuk ibunya yang melanjutkan gitu. Nah, kalau Bapak itu orangnya baik sekali, tanggung jawab dia pekerja keras, sama keluarga ya sayang gitu. Pesannya semoga lebih baik lagi lah ya. Jadi suami yang setia, yang amanah, yang bermasyarakat sama masyarakat ya masih tetap gitu ya. Pokoknya apalah yang bagus-bagusnya.